Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Dealivia bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper yang akan diikutkan dalam Konferensi Iqomah 4 AID 2023 dengan judul Pengaruh Terpaan Media dan Electronic Word of Mouth pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers. Berikut adalah latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini, internet telah menghadirkan perkembangan dari media massa, yaitu media baru atau new media. Pemanfaatan new media selain untuk membentuk suatu jaringan sosial dan juga berkomunikasi secara virtual, akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, serta mempengaruhi perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi. Berbagai transaksi jual beli dapat dilakukan hanya dengan menggunakan internet atau bisa dikenal dengan e-commerce. Saat ini media sosial selain untuk berbagi informasi dan juga berkomunikasi telah menghadirkan fitur online shop di media sosial sehingga pengguna media sosial ini dapat berbelanja langsung di aplikasi platform media sosial. Salah satu media sosial yang saat ini sedang banyak digemari oleh masyarakat adalah TikTok. Dari banyaknya media sosial yang hadir saat ini untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat modern, media sosial TikTok memiliki manfaat yang sangat berguna untuk melakukan penyebaran dan juga penyampaian informasi melalui kontennya, serta tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi saat ini aplikasi TikTok ini dapat digunakan untuk melakukan proses jual beli, yaitu TikTok Shop. Berikut ada gambar mengenai pengguna TikTok di Indonesia pada bulan Januari 2023. Berdasarkan survei dari We Are Social, terdapat sebanyak 109,9 juta pengguna dengan usia 18 tahun ke atas. Iklan di TikTok mencapai 56,8% dari semua orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, dengan jumlah audiens perempuan sebanyak 66,1%, sementara audiens laki-laki sebanyak 33,9%. Jangkauan iklan TikTok di Indonesia setara dengan 51,6%, setara dengan pengguna internet lokal di awal tahun tanpa memandang dari segi usia. Potensi jangkauan iklan TikTok di Indonesia ini meningkat sebesar 18 juta dari awal tahun 2022 dan awal tahun 2023. Dan Indonesia ini menempati urutan kedua pengguna aplikasi TikTok terbesar di dunia. Salah satu brand ataupun merek yang membuat akun TikTok untuk dijadikan sebagai media berbagi informasi mengenai produk dari brand tersebut dan juga melakukan pemasaran melalui aplikasi TikTok saat ini adalah brand Something. Nah, Something ini merupakan brand skincare lokal Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis produk seperti makeup dan juga skincare yang diproduksi oleh PT Royal Pesona Indonesia. Brand ini juga memanfaatkan fitur TikTok yaitu TikTok Shop dan juga TikTok Live Streaming yang dilakukan selama 24 jam dalam melakukan proses live streaming di TikTok, dipandu oleh host yang berbeda setiap 2 atau 3 jam, dan host tersebut mereview setiap produk yang terdapat pada TikTok Shop. Pengguna TikTok juga dapat meminta host untuk mereview produk yang mereka inginkan dengan membuat komentar pada live streaming tersebut. Berikut di sini ada profil akun TikTok @something official dengan jumlah followers 2,1 juta, dan di sebelah kanan di sini ada gambar tayangan dari TikTok live streaming pada akun @something official. Dan di sini juga terdapat survei di mana mengenai produk skincare yang paling banyak ditonton di TikTok. Nah, brand Something ini merupakan produk skincare yang paling banyak ditonton di TikTok pada tahun 2020, yaitu dengan total hashtag view sebanyak 57,3 juta di TikTok, dan ini total views tertinggi sebagai brand skincare lokal Indonesia. Kecenderungan seseorang percaya pada suatu review mengenai produk lebih tinggi karena review tersebut langsung dari sesama konsumen ataupun pengguna produk yang akan dibeli tersebut. Dengan adanya internet tercipta sebuah pembaruan dari komunikasi word of mouth, yaitu electronic word of mouth. Dengan adanya electronic word of mouth menyebabkan seseorang yang tadinya hanya ingin melihat-lihat produk pada platform berbelanja, namun pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian pada produk tersebut.
Penggunaan suatu media menerpa audiensnya berdasarkan dari isi pesan yang ada pada media tersebut dengan electronic word of mouth yang ada pada TikTok live streaming @something official, sehingga dapat mempengaruhi adanya perilaku konsumtif pada audiensnya karena membuat keinginan berbelanja yang tidak lagi hanya sesuai dengan kebutuhan, melainkan karena keinginan yang datang secara tiba-tiba. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh terpaan media pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers? Yang kedua yaitu, apakah terdapat pengaruh electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh terpaan media dan electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers secara simultan? Dan ada pun juga di sini tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh terpaan media pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh terpaan media dan juga electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something official terhadap perilaku konsumtif followers secara simultan. Di sini adalah landasan teori, di mana teori yang digunakan yaitu teori uses and effect. Teori uses and effect ini pertama kali diungkapkan oleh Sven Vindal Rohim pada tahun 2009, yaitu suatu teori yang berhubungan dengan antara pengguna, media, audiens, dan juga efek ataupun hasilnya. Teori ini merupakan campuran antara teori tradisional tentang efek dan juga teori uses and gratification. Konsep use atau penggunaan merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pikiran ini karena pengetahuan mengenai penggunaan suatu media yang menyebabkan akan memberikan jalan bagi pemahaman dan juga perkiraan mengenai hasil dari suatu proses komunikasi massa. Hasil pada penelitian ini berkaitan dengan teori uses and effect, yaitu followers akun media TikTok @something official mendapatkan efek perubahan perilaku dari penggunaan media massa TikTok dengan menghasilkan efek perilaku konsumtif setelah menonton TikTok live streaming @something official. Selanjutnya ada pun metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme dan teknik pengumpulan data dengan cara survei ataupun kuesioner. Dan dilakukan juga beberapa teknik analisis data. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. Dan yang ketiga ada uji analisis regresi linear berganda. Yang keempat uji koefisien determinasi, dan yang kelima uji hipotesis, yaitu uji T dan juga uji F. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu followers akun TikTok @something official dengan jumlah followers sebanyak 2,1 juta followers per tanggal 4 April 2023. Dan untuk sampelnya ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menggunakan rumus Sofin dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan didapatkan sampel sebanyak 400 sampel. Selanjutnya itu hasil penelitian. Telah dilakukan beberapa uji dan analisis, yaitu uji validitas. Terdapat 27 pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena didapatkan hasil R hitung pada ketiga variabel lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,361. Dan selanjutnya ada uji reliabilitas. Untuk variabel X1, X2, dan juga Y dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Untuk variabel X1 dihasilkan 0,811, untuk variabel X2 dihasilkan 0,761, dan untuk variabel Y dihasilkan 0,865. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymsik 0,170, di mana nilai 0,170 itu lebih besar dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedasitas. Uji Glatzer menyatakan bahwa didapatkan nilai variabel X1 yaitu 0,253 dan nilai variabel X2 yaitu 0,152. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedasitas karena nilai sig variabel
X1 dan variabel X2 lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, didapatkan nilai tolerans pada variabel X1 dan variabel X2 yaitu 0,586 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai FIB sebesar 1,806 yang berarti lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinear dari model regresi ini. Uji analisis regresi linear berganda, didapatkan persamaan Y sama dengan 6,351 plus 0,426 X1 plus 0,300 X2 plus E, di mana nilai koefisien regresi terpaan media B1 memiliki nilai sebesar 0,426. Dan untuk nilai koefisien regresi electronic word of mouth yaitu B2 memiliki nilai sebesar 0,300 yang berarti bahwa terpaan media X1 dan juga electronic word of mouth X2 mengalami peningkatan terhadap perilaku konsumtif followers yaitu variabel Y. Uji koefisien determinasi, didapatkan nilai R 0,643 atau 64,3% yang menunjukkan bahwa hubungan variabel X1 dan juga variabel X2 terhadap variabel Y memiliki hubungan yang kuat. Nilai R square yaitu 0,413 atau 41,3%, di mana variabel X1 dan juga variabel X2 memberikan dampak sebesar 41,3% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 58,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan juga uji hipotesis yaitu uji T, di mana nilai variabel terpaan X1 memiliki nilai T hitung sebesar 8,438 yang berarti T hitung 8,438 lebih besar dari T tabel yaitu 1,966 dan nilai sig itu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H01 ditolak dan juga HA1 diterima. Selanjutnya itu nilai variabel electronic word of mouth memiliki nilai T hitung 5,628. Berarti T hitung 5,628 ini lebih besar daripada T tabel yaitu 1,966 dan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian HO2 ditolak dan HA2 diterima. Selanjutnya yaitu uji F, di mana pada hasil uji F diperoleh nilai F hitung untuk variabel terpaan media X1 dan juga electronic word of mouth yaitu X2 sebesar 139,905 lebih besar dari 3,018 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian HO3 ditolak dan juga HA3 diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis data yang telah dilakukan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh terpaan media pada TikTok live streaming @something_official terhadap perilaku konsumtif followers. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something_official terhadap perilaku konsumtif followers. Dan yang ketiga yaitu terdapat pengaruh terpaan media dan juga electronic word of mouth pada TikTok live streaming @something_official terhadap perilaku konsumtif followers secara simultan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.